Udah dikasih ya. Ini kan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi. Wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah pagi ini kita akan membahas seputar harta halal, harta berkah, hidup berkah. Halal jelas maknanya sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dilakukan, untuk dikonsumsi. Berkah berarti kathratul khair, kebaikan yang banyak. Maka makna harta halal, hidup berkah, bila kita mendapatkan harta dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya gariskan, tidak melanggar yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka diikutsertakan dengan ridho kepada apa yang Allah berikan, kemudian bertawakal kepada Allah dalam mencarinya dan selalu bertakwa kepada Allah, niscaya ini menjadi berkah untuk harta itu sendiri dan untuk hidup kita. Akan banyak kebaikan dari harta tersebut. Sebaliknya, yang didapatkan dengan cara yang diharamkan oleh Allah, dengan riba, dengan kezaliman seperti menipu, mengurangi timbangan, kemudian menutup cacat pada barang, maka walau harta yang didapatkan banyak, namun tidak akan membawa keberkahan dalam hidup Anda. Hanya akan membawa kesulitan demi kesulitan dari harta tersebut. Mungkin membawa kerusakan dalam rumah tangga dan menghancurkan hubungan suami istri dan seterusnya. Itu di dunia. Atau mungkin berakhir dalam penjara. Maka ketika kita mengetahui bahwa keberkahan hanya milik Allah, Tabarakalladzi biyadihil mulk, dalam Al-Quran kata tabarak, pemberi keberkahan hanya dari Allah Azza wa Jalla. Maka bila mencarinya tidak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak akan didapat itu keberkahan. Ada orang berdagang, dagangannya halal,
transaksinya halal. Tapi nggak tahu saya kalau di daerah sini. Kalau di daerah tempat saya tinggal di Cilengsi, habis sholat subuh saya ke pasar, ada pasar modern dekat perumahan saya. Itu saya belanja kebutuhan sayur mayur. Ketika saya beli, saya bayar, itu si ibu yang menjual nerima uang saya diginiin ke barang dagangannya. Ini barang dagangan ada di sini. Hah? Ini syaitannya sama juga, dari Jakarta pindah atau dia mendiktekan kajian online para syaitan. Huh? Saya langsung katakan, ibu itu syirik. Enggak pak, hanya gini-gini aja. Menurut dia, kalau tidak dia pukulkan uang pertama yang didapat ini hilang keberkahannya, tidak akan terjual laku. Kalau andai lupa dia penjualan pertama dia pukul, sehari itu walaupun transaksinya halal, barang bagus, tidak ada penipuan, ya, tapi dia merasa pasti tidak nyaman. Apakah, kenapa saya katakan ini syirik? Kenapa ya ikhwan? Kenapa ini kan gini-gini doang? Kenapa syirik? Silakan. Niat hati, saya nggak tahu hatinya. Saya hanya melihat dia begini. Karena saya tidak tahu niat hatinya. Ya, yang jelas dalam kaidah syar'iyyah, ambil ini kaidah. Sesuatu itu sebabnya ada sebab syar'i, ada sebab kauni. Sebab syar'i umpamanya seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Sebab syar'i, Allah mengatakan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Bila selesai salat Jumat, maka carilah, bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki Allah. Ini berarti kalau kita buka toko di pagi hari, habis sholat subuh, syuruk, buka, mau toko apa saja, walau bukan toko sarapan, toko buku, toko kitab, toko baja, besi, buka. Karena ini mengharapkan keberkahan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat Jumat, gelar lapak, mau lapaknya offline mau online, gelar. Ya, ini sebab syar'i, karena Allah dan Nabi-Nya yang mengatakan. Atau sebab kauni, secara empiris, secara ilmiah, secara riset dalam bisnis, ini menyebabkan bagian dari laris, umpamanya desain interiornya, kemudian iklannya, ya, menyebabkan barang laku. Itu ada riset ilmiah, sebab kauni.
Kalau yang pukul ini tidak ada dalam syariat. Siapa yang memukulkan penjualan pertamanya, uangnya kepada barang-barangnya, maka berkah. Tidak ada. Dan secara logik ilmiah juga tidak ada. Berarti ini dia menetapkan kekuatan, kudrah dan kelarisan sesuatu yang tidak ditetapkan Allah dan yang tidak dijadikan Allah sebagai sebab dalam keteraturan harmonisan kehidupan dunia. Berarti dia meyakini ada kudrat selain kudrat Allah Azza wa Jalla, dan ini syirik. Syiriknya akan menjadi syirik besar bila dia meyakini inilah yang menyebabkan keberkahan banyak larisnya. Dalam hatinya itu kita tidak tahu kecuali dia ungkapkan. Akan menjadi kecil syiriknya kalau dia melihat warung sebelah begitu. Ketika ngobrol-ngobrol, ini makanya laris barang saya. Dia ngelihat, dia lakuin. Ya, sama feng shui itu. Ya. Di sebagian di daerah Jabodetabek, di sini saya tidak tahu. Itu ada beberapa toko, warung, kedai nasi, rumah makan. Itu biasanya punya orang Sumatera Barat. Ada di tokonya foto kakek tua kempot, ya. Itu digantung. Sebagian lagi ada yang foto Wali Songo, banyak 9 sekali langsung. Orang Padang 1, dia 9. Ya, kalau jatuh itu foto, ya, apa yang terjadi dengan kejiwaan para pemilik toko ini? Hah? Takut dia itu, udah hancur dah bisnisnya, tuh ganti bisnis lain. Ya, walau dia transaksi jujur semuanya dilakukan. Saya coba cari di googling, searching di googling, siapalah bapak, foto bapak ini. Ternyata namanya Angku Saliah, orang Pariaman. Kisahnya wallahu alam, apakah AI berbohong atau seperti apa, tapi di AI dinyatakan kisah Angku Saliah itu dia adalah waliullah. Ketika dia datang ke pasar belanja, dia tawar barang dagangan, bara sayur kosakabe 5.000 angku, 2.000 selahyo, ambil angku. Kalau mau ditawarnya dengan harga murah, itu barang dagang tokonya laris. Kalau yang bilang, tidak dapat dongku, modalnya sampai setengah, 2.000 rugi ya bu. Itu yang nggak boleh tawar, tokonya jadi nggak laku. Itu kisahnya, tanpa ada sanad. Sanadnya pun tidak bisa dipasti diperiksa orang-orangnya. Ini adalah bagian dari kesyirikan. Allah tidak menetapkan banyaknya harta Anda, berkahnya rezeki Anda, walau Anda jual jujur. Barang tidak ada yang Anda tutup-tutupi, cacat tidak ada yang Anda tutupi. Ya. Tapi akan hilang keberkahannya ini. Ya, pasang raja, pasang itu segala macam. Dan subhanallah,
sebahagian pakai penglaris, pakai jin, ya, sehingga ada salah seorang reviewer terkenal dulu, Maknyus, itu ketika dia diwawancara, dia paling takut memberikan review, komentar terhadap rumah makan itu. Sihirnya luar biasa, kata dia. Kalau komennya dia miring, besok dia hancur, ya, sehingga menjadi sebuah keyakinan di tengah masyarakat. Gak tahu saya kalau di sini, bila ada restoran, toko baru buka, orang belinya ngantri ramai, itu biasanya pakai sihir pelaris. Saya pernah beberapa di toko rumah makan restoran Sunda, saya sebutkanlah, tapi tidak saya sebutkan nama merek dagang, nggak apa-apa ya. Di sudut-sudutnya kadang ada mangga, kadang di kaki meja mangga dipotong-potong, kadang ada bunga rampai di sudut sini. Ini buat siapa yang mau makan mangga di kaki? Buat jinnya. Bunga rampai mengundang jinnya. Maka kita hidup dalam kondisi umat darurat akidah. Sampaikan itu. Kebanyakan mereka kaum muslimin yang berdagang ini, bahkan mereka orang terdidik, kuliah eksak mungkin, teknik, tapi ketika berbisnis dia, walaupun dia sudah atau ahli bisnis pun, ya, Anda jangan pikir itu hanya di Indonesia cleaning itu. Di Eropa, di Amerika pun itu ada. Anda kalau naik masuk ke suatu gedung, tidak akan Anda dapati lantai 13. Ya. Dan kalau di Jakarta tidak ada lift nomor 4. Takut dia sama nomor 4 aja, takut. Subhanallah. Ada perumahan dekat saya tinggal itu pengembangnya menamakan Villa Nusa Indah. Villa Nusa Indah 1 ada, 2 ada, 3 ada. Dari 3 lompat ke 5, 4 tidak ada. Kalau di Amerika, di mana, di Kanada, di Eropa, tidak ada lantai 13, lompat dari 12 ke 14 atau 12A, 12B, setelah itu 14, 13 tidak ada. Padahal kalau dihitung nanti 1, 2, 3, 4 itu 13. Tidak tahu saya cara otaknya di mana. Ya. Kenapa? Karena mereka takut bila mereka langgar, nanti kalau terjadi gimana? Hancur bangunan kami, rusak bangunan kami. Orang yang hidup seperti ini, walau semua transaksinya benar secara fikihnya, tidak akan berkah rezekinya. Karena dia mensyirikkan Allah, dosa yang paling besar. Allah mengatakan, "Fabtaghu indallahir rizq." Carilah rezeki kalian di sisi Allah. Ketika si penjual sayur pagi itu saya tanyakan, rezeki dari Allah, Bu? Iya Pak, saya juga tahu rezeki dari Allah. Tapi ini mah gini-gini aja, gak apa-apa. Andai Bu, itu syirik. Syiriknya
Karena tidak ada dalam syariat secara logika ceramah panjang saya subuh-subuh untuk menyatakan ini yang melariskan dagangan, tidak ada. Ketika ibu menetapkannya, maka itu namanya menduakan Allah dalam kekuasaannya, berarti syirik. Habis itu ibu itu tersipu malu, tidak tahu saya, semoga setelah itu dia bertobat. Pernah saya masuk ke rumah makan Padang tadi yang ada gambar angkusaliyahnya, saya masuk, duduk, nggak tahu, goyang semuanya. Minuman goyang, ngamuklah jinnya ini. Saya masuk, subhanallah. Kasihan kita, dan itu banyak dalam umat. Seperti Anda ketawa berarti Anda menemukan hal yang sama, tapi mungkin Anda diam karena mungkin tidak tahu, atau tahu tapi tidak berani. Ya ikhwan, orang dalam darurat akidah, sampaikan, dia terima tidak terima, dia bilang Anda aku Wahabi, terserah dia, sampaikan, itu kewajiban Anda. Lempar ke Wahabiyah, ngomong banyak, udah diam aja, tenang. Wus disiram, mengharapkan keberkahan wus, ternyata hutangnya tak terbayar. Bunga hutangnya saja tak terbayar karena disiram itu dia. Coba enggak disiram. Barang elektronik disiram, coba handphone disiram. Ya subhanallah. Begitu kehidupan kita ya kawan. Darurat akidah. Kalau Anda yang sudah tahu di sini, hanya ketawa saja di sini, diam dan tidak sampaikan ketika melihat itu akan terus berkembang. Dan jin-jin itu selalu menakut-nakuti orang. Kan orang berpikir, apa salahnya begini? Kalau saya lakukan, nggak ada yang rugi saya. Kalau saya tidak lakukan, ternyata yang dia bilang benar. Itu ternyata yang dia bilang benar, itu yang menjadi dalilnya. Ya, tidak ada hasil ilmiah riset, tidak ada dalil Quran dan Sunnah, tidak ada qaul para ulama yang mu'tamad, hanya kata ternyata, kan nggak ada ruginya. Fadal, yang ada pertanyaan ternyata, silahkan. Dari saya cukup, silahkan yang ada pertanyaan. Boleh. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari Ustadz untuk materi sudah selesai. Seperti disampaikan ada sesi tanya jawab. Untuk jamaah ikhwan ya, kami sediakan mic di belakang untuk bisa bertanya supaya jamaah yang lain bisa mendengarkan dan menyimak pertanyaan yang disampaikan. Kemudian untuk akhwat, kami dengan metodenya nanti bisa dituliskan di kertas, kemudian difotokan dan kirim ke admin Al-Badr gitu ya. Kami ulangi, untuk jamaah akhwat, pertanyaannya bisa ditulis di kertas dan difotokan, kemudian dikirim ke admin Al-Badr. Nanti jika waktu memungkinkan kita bacakan pertanyaan tersebut untuk akhwat. Untuk ikhwan, silakan bisa langsung bertanya di mic yang telah disediakan di belakang supaya semua jamaah bisa menyimak pertanyaannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan untuk saya. Sebagai kita punya wirausaha atau dagang, menurut syariatnya kapan kita mulai buka usaha itu? Setelah sholat subuh atau waktu-waktu Jumat itu kita harus tutup, bagaimana Ustaz? Terima kasih. Allah barik. Buka setelah sholat subuh.
mau ada yang belanja secara logika kita, ini bukan kebutuhan sarapan, bukan toko kebutuhan pokok, mebel, buka mengharapkan keberkahan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Tidak ada transaksi pagi itu, Ustaz. Walau tidak ada transaksi, tapi keberkahan dapat Anda. Nanti siang laku 1, 2, atau 3 atau seterusnya. Yang lebih besar dari itu, ketika Anda meyakini ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi, Anda berpahala walau tidak laku barang dagangan Anda. Jelas? Apapun barang dagangan Anda, selesai sholat subuh, syuruk, buka. Jangan tunggu nanti siang. Anda seorang penuntut ilmu, biasa setelah subuh, murojaah, belajar, dan seterusnya. Itu berkah. Anda seorang pengajar, buruh, setelah syuruk keluar. Walau jam kantor jam 9, keluar dari rumah. Petani, biasa petani, harus habis subuh dulu, jangan sebelum subuh. Sebelum subuh hilang keberkahannya. Itu waktu berkahnya untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, walau umpamanya di Pekanbaru setengah jam nyampai, Ustaz, ya keluar dari rumah Anda. Ya, keluar dari rumah, kemudian mungkin bersih-bersih di rumah dulu, tapi sudah siap-siap mau berangkat, itu keberkahan. Yang sholat 5 waktu ketika mau azan tutup. Allah mengatakan dalam surah Al-Jumu'ah, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Wahai orang-orang beriman, bila azan salat Jumat dikumandangkan, maka bersegeralah menuju zikir, menuju salat masjid, dan tinggalkan jual beli. Menjadi haram. Fa'idha qudiyatis shalah fantashiru. Selesai solat Jumat, bertebaranlah di muka bumi dan carilah keridhaan Allah. Memang ayat ini khusus untuk solat Jumat. Tapi kalau kita meyakini yang kita berpendapat para ulama yang mewajibkan solat 5 waktu bagi laki-laki, tutup. Allah memuji para lelaki, rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Laki-laki yang tidak terperdaya dengan perdagangannya, menghalanginya untuk berzikir kepada Allah dan melaksanakan salat. Itu laki-laki yang Allah puji. Adapun pedagang laki-laki ketika azan tetap dagang, ini bukan laki-laki, ini banci. Kalau yang bilang, ya, karena dia laki-laki itu kelebihannya dia punya kekuatan, bukan fisik saja, mental. Beda dengan perempuan. Ketika seorang yang jenis kelaminnya laki-laki tertulis, tapi mentalnya lemah, itu laki-laki yang tidak sempurna. Ketika Allah panggil dia, hayya 'alas shalah, kata Allah, hayya 'alal falah, yang manggil Allah, marilah salat, mari cari kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan. Kesuksesan ketika azan di rumah Allah, bukan di tempat dagangan Anda, bukan di tempat bisnis Anda, bukan di kantor Anda.
Itu yang laki-laki. Bisa dia mengontrol, mengendalikan jiwanya. Allah yang panggil, kau duduk saja. Dipanggil direktur langsung dipanggil Allah, duduk aja. Hayya 'alal falah, kata Allah. Sini kemenangan, di sini kesuksesan, kejayaan, semuanya kebaikan ada di sini di masjid. Ketika Allah panggil Anda, duduk aja dia. Belum waktu istirahat. Ngapain Anda kerja sehari tapi tidak tahu mana kesuksesan? Toko tutup. Walau ada orang yang mau belanja. Saya mau cari kemenangan. Sekarang kesuksesan saya, kebahagiaan saya bukan ada pada dagangan saya. Allah bilang di sana, di rumahnya, dipanggil saya datang. Maka para salaf ketika mendengar panggilan hayya 'alal falah, dalam kondisi sakit pun dia datangi. Di situ kebahagiaan, Allah yang manggil. Ya. Ada salah seorang ikhwan, dia punya restoran mie ayam Bangka di daerah Jakarta Timur. Itu prime time-nya itu ketika sholat zuhur, istirahat siang, orang makan, karyawan, dia dekat dari rumah sakit di Jakarta Timur itu. Dia bertanya ke saya tutup warung saya Pak Ustaz kalau azan. Bapak meyakini sholat 5 waktu bagi laki-laki wajib di masjid? Iya Ustaz. Ya, kalau gitu ditutup. Tutup, karyawan laki-laki bapak ke masjid, tidak jauh kan dari tempat, tidak jauh. Tutup, karyawan laki-laki bapak ke masjid. Kalau ada karyawan perempuan, ada sisa orangnya masuk sebelum azan. Ya, tungguin sama karyawan perempuan, dan kalau mengkhawatirkan sisi keamanan, tinggalkan seorang satpam, gantian dia sholatnya nanti. Dia cerita, saya lakukan Pak Ustaz seperti yang Pak Ustaz sarankan. Kemudian kan biasa pas istirahat siang mau sholat zuhur itu ramai. Pas azan saya bilang saya tutup. Ramai itu orang ngetok-ngetok mantri. Karena ini pertama kali percobaan. Saya khawatirnya kurang omset saya Pak Ustaz. Tapi saya subhanallah, akhir bulan saya hitung apa yang terjadi. Naik omset saya 200%. Jelas. Itu yang berkah. Taat kepada Allah berkah. Walau secara logika kita ini prime time ditutup. Bila Anda taat kepada Allah, pemilik langit dan bumi Allah. Ya, Allah barik fik. Fadal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, saya punya teman, ada program pemerintah untuk pengadaan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian dia ikut program itu, dia bangun beberapa unit rumah tipe 36 yang bersifat subsidi program pemerintah. Dia ikut apa maksudnya, beli atau jual? Membangun Ustaz, membuat rumah. Developer dia. Ya, developer dia. Kemudian dapat project itu. Ya. Terus tidak pakai uang bank, pakai uang sendiri. Kemudian untuk program ini kan ada urusannya dengan bank Ustaz. Terus untuk akad kredit. Dan dia tidak terlibat dalam urusan akad kredit di bank itu. Hanya saja
konsumen yang membeli yang berurusan dengan bank. Nanti bank yang membayar lunas ke dia. Apakah ini ada keterkaitan perbuatan konsumen dengan bank kepada dia selaku developer, Ustaz? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau dia memang tidak membantu proses kreditnya, tidak ada masalah. Tapi kalau dia bekerja sama dengan biasanya yang ada subsidi dari bank BTN kan ya, kan ada BTN syariah sekarang kan ya, ya bisa dia bekerja sama dengan bank BTN syariah untuk subsidi tadi ya, untuk penjualannya, dan nego minta bank BTN syariah akadnya sesuai syariah, tidak ada denda keterlambatan, dia beli terlebih dahulu baru dia jualkan. Kalau bank BTN syariahnya mau, baru dia kerjasama, setiap ada orang beli dengan cara cicil dia arahkan ke BTN syariah. Jelas. Kalau BTN tidak mau menerima persyaratannya, ya udah, dia katakan saya tidak punya bank rekanan, kalian mau beli bayar DP surat-surat kopi yang saya berikan. Jelas. Tapi saya tidak akan membantu proses apapun ke bank yang kalian kerjasama dengannya. Cukup. Allah barik fiik. Ibu-ibu ada tulisan ke Anda bacakan Ustadz ya. sebentar Pak ya, gantian. Assalamualaikum Ustadz. Salam berkat. Mau bertanya, apa hukumnya seorang pimpinan yang tahu bawahannya berbuat tidak disiplin dalam bekerja, namun tidak pernah menegur dan memberi sanksi, sehingga bawahan terus berbuat demikian? Apa gaji yang diterimanya berkah? Syukron. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan jalan keluar dari setiap kesulitan. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak dia duga, dan ini bagian dari keberkahan. Ketika dia tidak bertakwa kepada Allah, dia sebagai atasan di antara job desk atasan, kerjaan atasan mengawasi kerjaan bawahannya. Bagian dari mengawasi yaitu memberikan punishment dan reward. Bila bawahannya bagus, dipuji, disemangati, dan diajukan penambahan bonus tim dan segala macam. Bagi yang sedikit balas-balasan, kewajiban dia untuk memberikan punishment, sanksi dengan teguran, ya, dengan memberikan arahan-arahan. Bila tidak mau, buat SP1. Tidak ada perkembangan, buat SP2. Tidak ada perkembangan, keluarkan SP3. Bila dia diam saja, kasihan, dia punya anak istri, nanti mereka makan dari mana kalau sudah saya buatkan SP3. Anda kasihan dia, tapi Anda berkhianat. Anda ditugaskan untuk itu, Anda diam. Gaji Anda sebesar khianat itu tidak halal. Wabillahi taufik. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, kalau kita meyakini bahwa dengan bersedekah kita di hari Jumat
maka rezeki kita akan bertambah atau berkah. Itu gimana hukumnya Ustaz? Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya kita berjual beli di koperasi Ustaz? Karena saat ini kan agak marak juga koperasi merah putih. Mungkin mohon penjelasannya Ustaz. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama apa tadi? Meyakini sedekah Jumat. Bagaimana kalau kita bersedekah di hari Jumat? Ya akhi, bersedekah bukan tunggu tanggal waktu tertentu. Sesuaikan dengan ada orang butuh atau tidak. Kebutuhan orang bisa ditentukan tanggal dan waktunya. Saya hanya berzakat di Ramadan saja. Alhamdulillah para fakir miskin Ramadan banyak dia dapatkan hadiah dan segala macam. Karena itu zakat tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Dalam Islam mengeluarkan harta tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Dia berhubungan dengan kebutuhan. Perang Tabuk bukan di Ramadan, tetapi ketika ada kebutuhan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menginfakkan 950 ekor kudanya. Itu juga tidak hari Jumat dan bukan bulan Ramadan perang Tabuk itu. 950 ekor kuda, dan semua orang tahu kuda Arab itu mahal, harganya bisa ratusan juta. Ada teman di Sentul, dia punya kuda beli dari Spanyol, keturunan dari kuda Arab. Kalau yang kuda Arabnya lebih mahal lagi, itu harganya 300 juta kudanya. Biaya kargo kuda dari Spanyol ke Sentul itu 200 juta. Mahal kan ya? 300 juta harga kudanya. Dan kuda itu, kuda bagus itu, kata dia Ustaz, kuda itu ada sertifikatnya. Kakek keberapanya pernah menang lomba, jago ini. Itu keturunannya mahal harganya. Jelas silsilahnya, sanadnya jelas. Itu kuda akhi. Antum kakek ketujuh antum pernah ngapain? Gak ada kita sanadnya kan ya. Anda dan saya tidak ada bedanya. Ternyata kuda Arab lebih detail sanadnya. Ya, itu harganya ratusan juta. Ini Utsman bawa 950 ekor. Antum kaliin aja dah. Mati itu kalkulator antum angkanya. Kemudian dia bawa 1000 dinar, dia letakkan di jubah Nabi SAW, di pangkuan Nabi. 1000 dinar. Coba pegang 1 dinar, 4,25 gram emas. 1, 2, 3, 4, 1000. 4,25 kilo emas. Untuk kalikan sekarang dengan 2.400.000, sekitar 10 miliar sekian. Ditaruh uang di jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari apa itu? Tidak pakai hari ketika Rasulullah mengumumkan akan perang dan Rasulullah mengajak para sahabat untuk menyerahkan harta terbaiknya untuk berjihad. Fakir miskin di sebelah Anda menangis. Tidak ada yang mau dimakan. Anda tunggu, ini baru hari Ahad. 4 hari lagi lah saya bantu. Dalam jangka waktu 4 hari mungkin meninggal sudah. Ya, kebutuhan orang apalagi sakit. Saya dengan teman-teman membuat lembaga amil zakat resmi. Ada seorang ibu-ibu yang anaknya menderita sakit. Ya.
dia di tengah malam WA ke istri saya, tolong dibantu anak saya ke rumah sakit dengan ambulan. Lalu saya koordinasikan di tengah malam ya dengan dari lembaga saya. Lembaga saya nggak punya ambulan, berkoordinasi dengan ambulan terdekat yang ada dari tempatnya. Tengah malam. Qadarullah berapa menit setelahnya dia WA lagi, enggak perlu, anak saya sudah dipanggil Allah. Ya, itu per menit, akhi. Nunggu hari Jumat, subhanallah. Dan kesempatan itu kalau tidak kita ambil, hilang pahala yang besar tadi. Maka semenjak itu saya katakan ke teman-teman, Anda bekerja di lembaga amil zakat, jam kerja ada, tapi standby di luar jam kerja 24 jam. Kebutuhan orang tidak bisa Anda pastikan Anda layani hanya di jam kerja. Baik. Jelas Bapak? Allah barik. Tapi kondisi aman, tetangga tidak ada yang kedengaran keluhan, kerabat nggak ada yang minta tolong bantu dalam kondisi sulit segala macam. Terserah Anda. Pas Jumat Anda beli, silahkan. Pas hari Senin Anda beli, buka puasa Anda bagi-bagikan. Pas hari Ahad Anda beli beras 100 kilo Anda bagi-bagikan. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Allah barik. Masih ada pertanyaan kedua Ustaz terkait muamalah di koperasi. Contohnya koperasi Belanja, Merah Putih tadi. tidak ada masalah. Kalau Anda belanja, tapi menjadi anggota itu yang ada larangan ribanya di sana karena tidak mengalami kerugian. Dan kalau minjam, yang simpan PKS yang minjam, koperasi simpan pinjam, itu kalau Anda minjam dikembalikan berlebih. Tapi kalau Anda sekedar belanja, tidak ada masalah. Itu koperasi usaha namanya. Baik, sebelum ke Ikhwan, ada beberapa pertanyaan dari akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Pertanyaan pertama, Afwan, ana mau bertanya, apabila kita membeli barang di Shopee dengan COD, ketika kita bayar ke kurir dengan melebihkan biayanya, dengan alasan dilebihkan untuk kurirnya, karena langsung transfer ke kurir, apa boleh seperti itu Ustaz? Kemudian pertanyaan kedua, apakah halal uang pensiun dari bank? Sementara orang tua anak tidak ada penghasilan lainnya selain dari uang pensiun. Orang tua Anda tidak ada, tapi Anda yang bertanya ada penghasilan yang halal. Kalau ada, yang itu menjadi tidak halal bagi orang tua Anda yang bekerja di bank tadi. Tapi kalau Anda tidak ada juga penghasilan dan orang tua tidak ada pendapatan yang lain, maka dia akan diberikan kepada fakir miskin. Bila Anda fakir miskin, tidak ada masalah. Kemudian belanja dengan cara cash and delivery, itu jual beli hutang dengan hutang. Barangnya tidak diserahkan di majelis, uang tidak diserahkan di majelis. Itu jual belinya batil. Ketika barang datang, Anda hubungi lagi si penjual. Saya beli sekarang, uang saya titipkan ke kurir. Itu boleh. Bolehkah Anda bertanya, bolehkah dilebihkan? Tidak boleh. Tuh. Nah, jazakallah khair Ustaz. Masih ada pertanyaan dari akhwat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Ustaz sehat selalu dan Allah memberkahi keluarga Ustaz. Izin bertanya Ustaz, di perumahan kami ada kas setiap bulannya untuk keperluan perumahan.
dan dana sosial tersebut, di mana masa manfaat dari dana tersebut tidak merata, lebih memprioritaskan sebagian dari blok di perumahan. Pertanyaannya, apakah termasuk riba ketika kita membayar dana sosial yang sudah ditentukan jumlahnya dan yang akadnya digunakan untuk menjenguk orang sakit, kemalangan, sedangkan kita tidak tahu kapan akan mendapatkan manfaat dari dana tersebut? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik. Dana kemalangan ini kan tujuannya adalah membantu orang yang sakit. Berarti Anda menyumbang. Ketika Anda sakit mendapat sumbangan, tidak ada masalah. Bukan tujuannya berharap Anda sakit, ya, sehingga kalau Anda tidak sakit uang Anda keluar rugi. Anda akan nyumbang dari awal. Baik, wabillahi taufik. Tidak ada ribanya itu. Lanjut. Masih ada? Silakan jika masih ada dari ikhwan. Baik. Jika belum, saya bacakan lagi dari akhwat ya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Ana membuka pangkalan gas. Seorang pelanggan membeli gas kepada Ana. Sewaktu Ana mau menyusun tabung gas yang kosong, ternyata ada tabung yang masih berisi 1 kilo. Kemudian tabung gas ini Ana berikan secara cuma-cuma kepada pedagang lontong di sebelah pangkalan Ana. Apakah cara ini halal Ustaz? Syukron. Anda memberikan cuma-cuma, apakah halal itu pertanyaannya? Iya. Halal. Kenapa tidak halal? Tabungnya punya orang. Ya. Dia punya apa? Ya. Sewaktu Ana mau menyusun tabung yang kosong, ternyata ada tabung yang masih berisi 1 kilo. Dia karyawan atau pemilik? Kalau dia pemilik terserah dia, itu kan barang dagangan dia. Mau dikasihnya, alhamdulillah. Baik. Masih ada Bapak? Silahkan. Baik, pertanyaan dari akhwat lagi. Bismillah, afwan Ustadz. Untuk keamanan uang, Ana mendepositokan di bank syariah dan bagi hasilnya Ana kasih ke lembaga yang bisa menggunakan sesuai syariah. Apakah yang Ana lakukan ini dibolehkan Ustadz? Tidak boleh, karena Anda tidak mengalami kerugian dalam mudharabahnya. Itu jadi riba. Fadal. Pasti ada beberapa dari 1 lembar. Atau bagaimana sebaiknya cara menabung uang Ustadz? Karena kalau taruh di rekening wadiah, katakan saya tidak mau pertambahan bonus hadiah, tidak mau. Itu untuk keamanannya. Tapi uang Anda terkena inflasi, lebih baik beli emas, simpan di bank, di SDB, safe deposit box. Baik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik Ustadz, mohon penjelasannya Ustadz terkait sekarang ini kan ada yang namanya reksadana syariah Ustadz, dan di situ ada banyak investasi yang dikelola seperti pasar uang, saham syariah dan obligasi. Mohon pencerahannya Ustadz terkait reksadana tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya reksadana syariah, tapi hukumnya haram karena riba. Karena kategori sebuah saham dinyatakan syariah oleh Dewan Syariah Nasional bila sebuah emiten perusahaan yang menerbitkan saham, menjualkan sahamnya di bursa, itu bila memiliki pinjaman riba di bawah 45% dari kapital aset, maka masih dibolehkan. Artinya sebuah perusahaan Pertamina punya pinjaman riba 44 miliar dan kapital asetnya 100 miliar.
berarti kurang dari 45% kan ya. Ini kata DSN ini sahamnya syariah karena bergerak di bidang perminyakan yang halal. Ulama di Malaysia mereka mengatakan toleransinya hanya 30%. Kalau 45% di Malaysia tidak masuk daftar saham syariah Islamic stock. Di Dow Jones Amerika juga seperti itu. Sebuah Islamic stock masuk dalam daftar listing bila pinjamannya di bank riba itu hanya di bawah 30% dari kapital aset. Dalam Islam, riba itu tidak ada toleransinya. Mana yang lebih Islam antara Dow Jones dengan reksadana syariah? Lebih Islam Dow Jones dari sisi ini, tapi masih ada ribanya, berarti tidak ada yang Islam dia. Jelas? Wabillahi taufiq. Silahkan. Udah ngomong aja, cepat aja ngomong aja. Ustaz, Assalamualaikum. Ana izin bertanya. Ana punya usaha, Ustaz, dan ada yang ingin investasi ke usaha Ana ikut. Niat Ana juga ingin menerima investor itu untuk pengembangan usaha Ana. Yang ini Ana tanyakan tuh, dia mau injek dana ke Anda berapa persen dari usaha, dari valuasi nilai usaha Anda? dari nilai usaha Ana, Ustaz? Iya. Sekitar 50%, Ustaz. Berarti Anda bukan pemegang saham mayoritas lagi. Nah, Ustaz. Berarti Anda jadi karyawan di usaha sendiri. Itu yang mau Anda tanyakan, Ustaz. Iya, itu yang saya jawab. Oh, kalau Anda mau ya silahkan. Oke. Nah. Ya, banyak para pemilik modal dengan begini. Di antaranya abnormal. Abnormal itu yang punya udah pusing dia. Usahanya bagus lagi naik, diinjek oleh perusahaan keuangan besar milik non-muslim dengan 55%. Dia pikir usahanya maju, dia kaya, ternyata tidak. Karena 55% berarti perusahaan milik dia, investor. Anda hanya jadi karyawan. Beda kalau Anda jual. Kalau Anda jual saham 55%, Anda dapat uang. Ini Anda tidak dapat uang, usaha jadi milik dia. Alhamdulillah. Jual itu ambil warung saya ini. Ya, terserah Anda kalau Anda mau jadi karyawan setelah itu. Tapi Anda dapat uang. Sebentar, Anda jual dapat uang apa tidak? Anda kerja dapat gaji lagi apa tidak? Terserah, dapat bagi hasil. Kalau yang tadi Anda yang kerja tapi Anda tidak dapat uang. Tidak ada mudharabah ijarah. Anda jual saham Anda, dapat Anda uang. Allah barik fiik. Allah senang. Mohon maaf, satu pertanyaan terakhir lagi, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf saya duduk. Iya, Bapak, tidak apa-apa. Saya mau tanyakan gini, Ustaz. Saya itu kan udah pensiun ya, dan sudah sudah ATH sekarang, hidup tergantung anak sekarang ya. Pada dulu waktu saya bekerja, hidup tergantung kan, Allah, Bapak. Hah? HTH juga, tapi hidup tergantung Allah. Iya. Kalau tergantung Anda, Bapak akan disia-siakannya. Biaya hidup tergantung anak sekarang kan. Jadi dulu waktu kerja saya membeli beberapa barang, misalnya rumah, mobil, tanah.
semuanya itu saya sudah bayar, baik pajak, baik apanya. Terus saja Pak ngomong, kedengaran. Nah, seharusnya kan pemerintah itu kan ini orang-orang yang seperti itu, karena kita sudah membayar pajak dahulu itu, seharusnya orang yang pensiun ya dipensiunkan juga segala pajaknya itu. Cukup. Yang saya tanyakan, ya, siapakah yang akan memberitahu pemerintah itu kalau tidak mubalik? Dan saya tidak mendengar itu. Cukup Bapak. Saya sudah tak beritahukan pemerintah, saya tulis buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, ada pembahasan di situ pajak haram. Dan Menteri Keuangan yang lalu tahu saya mengharamkan pajak. Saya tahu berita itu karena ada ajudan dia, masih tetangga saya, istrinya dekat dengan istri saya. Dia bilang suaminya sering mendampingi ibu menteri itu ke luar negeri kemana-mana. Dia bilang saya tinggal di kota wisata. Oh, berarti sama ya dengan Irwan dia mengharumkan pajak. Tahu dia Bapak. Jelas. Ya. Insyaallah Pak. Ya, Allah barik fiik. Semoga bermanfaat. Wallahu lil taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.